Hai hai, aku lagi mau coba merekam proses aku melukis portrait. Ini bukan tutorial atau sejenisnya karena aku juga nggak terlalu bisa bikin portrait. Ini juga sketsanya aku tracing. Kalau nggak tracing juga bisa, tapi biasanya aku butuh waktu jauh lebih lama dan aku lagi malas berlama-lama. Terus video ini juga banyak yang kepotong-potong, banyak proses yang nggak kerekam karena aku belum beli memori tambahan. Memori aku tuh kecil banget. Aku juga nggak akan masukin lagu karena aku lagi males nyari lagu untuk menuhin space belasan menit ini, jadi aku mau ngomong aja. Kalau males denger suaraku ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Tadinya aku juga nggak tahu mau ngomong apa, sampai tadi aku ngeliat di IG ada lukisan orang. Dia ngelukis dengan cat air gedung Laptek ITB. Terus aku jadi keinget masa aku kuliah, aku pernah punya tugas gambar teknik bikin perspektif gedung Laptek dan aku cuman dapet 60. Kayaknya hampir semua tugas perspektif aku cuman dapet 60 deh, karena aku lemah di situ. Tapi ya udahlah, yang penting udah lulus. Jadi kayaknya aku mau ngomongin tentang ITB aja sih. Cuman ya mau ngomongin apa gitu, kenangan masa lalu, apakah setelah jadi alumni, ya nggak tahu deh. Ngalir aja ya, ngomong yang simpel-simpel aja kan. Ngomong ini juga sekaligus melepas kepenatan menjalani hari di masa pandemi yang belum berakhir ini. Cailah. Dan alma mater aku tercinta sejagat ini kan tahun lalu juga baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-100. Walaupun dari yang aku pernah baca-baca, sebenarnya angka 100 itu belum ada data yang valid atau pasti. Apakah benar sebenarnya udah 100 gitu. Jadi kayak tahun berdirinya apanya kayaknya nggak ada data yang pastinya gitu. Tapi ya udahlah ya, udah dirayain, udah 100 tahun, usia yang jauh lebih tua daripada usia kemerdekaan Republik ini. Untuk usia yang udah setua itu pasti banyak acara dan event, cuman kan karena pandemi jadinya akhirnya dalam bentuk virtual gitu kan, hampir semuanya kecuali yang maraton itu kayaknya ya. Dan di sosial media pasti juga heboh pada ganti profil picture yang ada tulisan 100 tahun ITB, terus pada sharing-sharing cerita di masa lalu, pengalaman kuliah atau perjuangan masuk. Ceritanya menyentuh sih, soalnya kebanyakan kayak ceritanya tuh dari yang latar belakang keluarga sederhana, bahkan ada yang susah banget sampai nggak kepikiran untuk bisa kuliah, cuman karena otaknya cerdas banget akhirnya dia bisa masuk ITB dan kemudian bisa dapat beasiswa untuk kuliah. Jadi ya perpaduan cerita antara dari keluarga sederhana banget dengan otak yang nggak sederhana banget terus masuk ITB. Nah itu ceritanya kan yang menggugah dan menyentuh gitu. Terus aku jadi minder, kayak aku mau cerita apa, aku nggak punya cerita yang menyentuh gitu. Waktu aku masuk kuliah kan bapak masih dinas di BUMN ya, jadi emang bukan tergolong susah, walaupun ya bukan yang kaya raya tajir melintir, tapi bisa dibilang cukup lah. Terus kalau mau bikin cerita soal otak yang sangat cerdas gitu ya aku nggak masuk lah gitu kan. Emang aku nggak pinter-pinter banget ya, aku masuk kampus itu cuman karena kemurahan yang maha kuasa. So aku nggak ada bikin apa-apa, nggak ganti profil picture, nggak bikin cerita, aku cuman sempet nonton bentar ucapan selamat dari presiden di YouTube. Oke, terus apa lagi ya, ngomongin soal ITB. ITB adalah kampus yang punya nama besar yang emang nggak bisa kita sangkal ya. Dan itu kadang bisa jadi beban dalam tanda kutip buat mahasiswanya dan alumninya. Ya campur aduk sih, antara bikin bangga, jadi bikin sombong, dan jadi beban. Bisa kayak gitulah. Dulu kan ada cerita soalnya pas masuk itu, saat penyambutan mahasiswa baru di gerbang depan kampus ada spanduk yang bertuliskan selamat datang putra putri terbaik bangsa. Waktu angkatan aku sih aku nggak tahu ya, aku nggak ngeliat itu, tapi emang aku pernah lihat foto-fotonya, kayaknya di angkatan sebelum aku sih kayak gitu. Terus ya masuk kampus ini juga kan nggak mudah, setiap orang punya cerita perjuangannya sendiri. Aku dulu kan masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain itu lewat UMFSRD.
di tempat kursus aku, dari satu kelas yang ikut daftar dan ujian bareng aku tuh cuman aku yang lulus. Sampai ada satu teman aku akhirnya dia memilih kuliah di luar negeri gitu deh. Sampai masuk di dalam kuliah pun nggak mudah gitu, standarnya tinggi. Jujur aku agak kesulitan, aku sering merasa tertekan, nggak bisa. Keluargaku saksinya, aku sering nangis terutama kayak di masa-masa akhir semester saat masa-masa studio dan tugas besar gitu. Aku selalu berusaha untuk melatih diriku untuk jadi lebih santai, tapi jujur kayaknya itu sulit deh kalau aku ingat-ingat. Terutama pas mau lulus itu tekanannya lebih gede lagi. Dan kampus ini juga terkenal dengan tanpa ampun gitu ya terhadap yang namanya DO. Jadi kalau udah 3 kali peringatan seingat aku, apapun masalahnya ya nggak ada perubahan ya DO gitu, tanpa ampun, tanpa maaf-maafan. Karena waktu aku beres tingkat 1, aku ingat banyak teman aku beberapa gitu itu di DO, dan ada juga beberapa yang mengundurkan diri seperti itu. Dan ketika mau lulus juga ya lebih sulit lagi gitu, untuk lulus lebih banyak lagi tantangannya. Jadi wajar kadang emang jadi alumni ITB itu diharapkan ya untuk excel gitu, untuk jadi yang unggul. Belum lagi sejarah alumninya dengan nama-nama besar dan keberhasilan mereka di bidang masing-masing, bukan hanya yang zaman dulu gitu ya, zaman sekarang juga masih banyak. ITB kan pernah menghasilkan 2 presiden kita ya, Pak Karno dan Pak Habibie. Terus waktu aku kecil, aku ingat habis pengumuman kabinet di harian Kompas tuh suka ada kan profil kabinet, fotonya, terus di bawahnya ada nama, tanggal lahir, sama biasanya ada alma mater, dan itu banyak yang ITB. Ya, nama-nama besar yang mungkin aku ingat tuh alumni ITB kayak Pak Ciputra, terus Pak Abdul Rizal Bakri, Sri Bintang Pamungkas, Arifin Ponorogo, Ginanjar Kartasasmita, Adnan Buyung Nasution, kemudian sekarang ada Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, terus ada juga YB Mangunwijaya, ada Inyo Manwarta, ada Purwacaraka, terus ada siapa lagi ya, Adnan Buyung Nasution aku udah sebut belum tadi. Terus ya banyak lah ya, banyak, aku nggak hafal semuanya sih. Lalu ada aku. Jadi dengan itu semua kan masyarakat juga sekitar tempat kerja, lingkungan kerja, industri menaruh ekspektasi yang cukup tinggi gitu sama alumni ITB. Contoh kecil, waktu aku testing kerja gitu, aku ada ngerjain satu desain yang aku nggak bisa gitu kan, emang kayaknya aku nggak ngerjain itu gitu selama aku kuliah, belum diajarin lah. Terus itu dosennya, bosnya itu bawa nama ITB gitu, masa kamu nggak bisa sih yang kayak gitu, kamu kan alumni ITB loh, dengan IPK segini dari ITB kamu harusnya bisa, dibilang kayak gitu. Terus pernah juga bos aku yang lain bilang, ya saya berharap kamu punya pola pikir yang beda ya, karena kamu tuh dari ITB. Ya gitulah ya. Jadi kayak sempet di masa-masa itu aku kayak ngerasa aku harus se excel apa gitu, karena apa-apa dilihat alma mater aku gitu. Padahal aku kan ya lulusan yang rata-rata gitu, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Walaupun aku lulusan pertama di jurusan dan angkatan aku, tapi nama aku tuh di bawah. Jadi di jurusan angkatan aku yang lulus pertama itu sekitar 15 orang kan. Nah terus aku pernah lihat daftarnya yang diurutkan berdasarkan IPK. Jadi IPK yang paling tinggi, yang cum laude itu di atas kan pasti namanya. Nah nama aku tuh paling bawah, nggak paling bawah banget sih, tapi 2 atau 3 nomor dari bawah. Jadi kan ya aku yang rata-rata. Makanya jangan mengharapkan yang tinggi-tinggi sama aku gitu. Tapi akhirnya ya udahlah gitu, aku di titik kayak ya jalan hidup tiap orang tuh kan ya beda-beda kan ya. Ya apa ya istilahnya, ada timelinenya masing-masing gitu, dan ya ngapain lah jadiin ekspektasi orang jadi beban kita gitu. Ya mungkin ada sih yang emang
kesuksesannya bisa selaras dengan ekspektasi sekitar, yaitu bagus. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Dan ya walaupun destiny kampus ini emang kayaknya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, tapi kan nggak semua alumni ITB harus jadi menteri, pejabat BUMN ataupun pesohor-pesohor. Karena ya tadi beda-beda gitu hidup tiap orang, dan definisi sukses tiap orang tuh beda. Ada yang mungkin emang definisi suksesnya adalah punya banyak uang, jabatan tinggi dan ketenaran. Ya kalau emang itu bikin dia bahagia ya nggak apa-apa gitu, dan kalau dalam prosesnya dia tidak merugikan banyak orang ya udah gitu. Aku juga pengen sih punya banyak uang gitu. Tapi kalau definisi sukses yang emang kayak pas di hati aku, pas itu tuh yang dari John Maxwell. Beliau bilang kayak gini, sukses adalah ketika kita bisa menemukan tujuan hidup kita, kemudian kita menjadi maksimal dalam potensi kita, dan kemudian yang terakhir kita menabur benih yang memberi manfaat bagi hidup orang. Well, aku belum bisa bilang aku udah mencapai semua itu gitu, tapi ya aku menuju ke sana. Aku tahu channel ini kan salah satunya cara aku untuk memenuhi potensi aku. Ya salah satu potensi yang aku tahu aku punya, yaitu melukis. Walaupun mungkin buat banyak orang melukis itu bukan sesuatu yang menghasilkan ya. Tapi aku bersyukur sih pandemi membuat aku belajar ngelukis lagi, mengambil kuas lagi, setelah sebelumnya aku cukup vakum karena ya banyak kesibukan, sibuk. Dan karena aku suka ngerasa minder juga sih ngelihat karya orang. Aku ngerasa kayak ya lukisan aku tuh nggak bagus-bagus banget. Tapi itu salah juga sih. Kalau kita terlalu banyak ngelihat orang, jadinya kita nggak bisa ngerjain apa-apa gitu, dan kita nggak akan kemana-mana. Kan kalau ngelihat pelari-pelari yang di Olimpiade kemarin, mereka lari tuh fokus ke depan gitu. Nggak ada kan pelari untuk mencapai rewardnya, tujuannya dia tuh sibuk ngelihat kanan kiri, kamu udah sampai mana gitu, atau ngelihat penonton gitu. Dia lari aja tanpa beban, semua beban tuh dilepas gitu. Ya kayaknya untuk kita terus maju dengan tujuan hidup kita, dengan apa yang menjadi definisi sukses yang ingin kita raih, ya kita harus belajar kayak gitu. Ya bener nggak sih? Ya bener lah ya. Aku cukup wise juga kayaknya. Terus yang terakhir ya apa ya? Ya aku mau bilang bahwa aku bersyukur sih kalau aku mengingat aku pernah dapat kesempatan untuk kuliah di ITB selama 4 tahun. Aku kuliah di salah satu ya kampus terbaik negeri ini. Aku dapat kesempatan belajar, diajar, mendapat pengetahuan dari dosen-dosen yang terbaik di bidangnya, dosen-dosen aku yang sangat baik. Yang nggak baik juga ada sih, tapi udahlah itu nggak usah disebut. Aku mengenal teman-teman maupun senior ataupun junior yang berasal dari berbagai macam latar belakang, dan ya lebih dari ilmu dan gelar, pola pikir aku emang banyak diubah, wawasan aku bertambah, aku bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lah selama di kampus. Kalau mau dicerita hubungan-hubungan yang ada, cerita-cerita yang ada itu banyak banget yang akan cukup lah ya di video ini. Cerita dengan teman, cerita tentang kuliahnya sendiri, cerita dengan para dosen, dengan ya orang-orang yang juga ada di kampus. Itu banyak banget, itu bentuk kenangan yang banyak yang nggak bisa dilupakan gitu, kenangan-kenangan yang baik lah gitu, yang layak untuk diingat. Jadi melo ya udah ya kayaknya itu aja. Aku nggak tahu sih apa yang aku omongin selama ini sepanjang ini apakah ada yang bermanfaat bagi para pendengar. Tapi kalaupun enggak ya udahlah ya. Mungkin kedepannya aku juga pengen bikin lagi kayak gini, painting and talking, dimana aku akan banyak ngomong-ngomong, karena ngomong itu emang bener sih bantu melepas beban-beban gitu. Makasih yang udah mau dengerin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini bener-bener cepet berakhir gitu ya, berakhir gitu, nggak ada sama sekali lagi corona dan segala macam batasan-batasan yang melelahkan jiwa. Oke, ya sampai ketemu lagi, bye bye.